Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa Dalwa TV, para peminat, para pemirsa kajian fikih Ramadan di channel Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengikuti kajian fikih Ramadan. Kali ini kita akan membaca kitab karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadal yang dinamakan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang kitab Shaum, tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kita langsung saja baca. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi masyayikhina masyayikhil fid darain amin. Kitabus Shaum. Qala yajibu shaumu ramadhana bi istikmali sya'bana 30 aw bi ru'yati 'adlin al-hilala wa idza ru'ya al-hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'ahu wa li sihhati as-shaumi syurutun. Al-awwalu an-niyyatu wa yajibu at-tabyitu fil fardhi li kulli yawmin دون النفل فتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض. الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء. الثالث الإمساك عن الاستقاءة ولا يضر تقيؤه بغير اختياره. الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا كباطن الأذن والإحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال. فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وإن أخرجه على لسانه ويفطر بجري الريق بما بين أسنانه بقدرته على مجهه وبالنخامة كذلك وبوصول ماء المضمضة إلى الجوف إن بالغ في غير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة وبتبين الأكل نهارا لا بالأكل مكرها. الخامس والسادس والسابع الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة في النهار ولا يصح صوم يوم العيدين وأيام التشريق والنصف الأخير من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله. قال كتاب الصوم. Musannif kali ini akan membahas tentang kapankah seseorang atau masyarakat diwajibkan berpuasa. Nanti ada penjelasannya bahwasanya kadang seseorang itu wajib berpuasa ala sabilil khusus, kadang ala sabilil umum. Kadang hanya beberapa orang saja yang wajib melakukan puasa, namun yang lainnya tidak wajib. Kadang secara umum semua masyarakat harus melaksanakan puasa. Nah, kapan itu? Nah, ini akan dibahas oleh musannif. Sebelumnya kita akan bahas sedikit makna puasa itu, makna shaum itu. As-shaum itu dari segi bahasa. As-shaum dari segi bahasa lughatan al-imsak. Dari segi bahasa makna shaum adalah al-imsak, yaitu menahan. Menahan diri dari segala apapun. Tapi dari istilah syariat, as-shaum itu al-imsak anil mufattirat nahar Ramadan, al-imsak anil mufattirat jami'an nahar biniyatin makhsusah. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan disertai dengan niat sebelumnya, ya, dengan cara-cara yang atau dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh syariat. Puasa ini, puasa di bulan Ramadan
diwajibkan di tahun kedua Hijriah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya. Tepatnya di bulan Sya'ban. Di tahun kedua Hijriah turunlah kewajiban perintah melakukan puasa Ramadan. Sebagian sahabat menyatakan bahwasanya dahulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, terlebih dahulu diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian juga puasa hari Asyura 10 Muharram. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, kewajiban tersebut masih tetap berlaku 3 hari setiap bulannya. Kemudian 1 hari merupakan tanggal 10 di bulan Muharram, yaitu hari Asyura. Kemudian ketika tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Akhirnya puasa yang 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura tersebut tidak diwajibkan lagi, tetapi menjadi sunnah hukumnya. Kemudian puasa Ramadan itu kata ulama menjadi wajib secara umum. Semua masyarakat, semua penduduk kota, semua penduduk desa wajib melaksanakan puasa Ramadan dengan adanya hal-hal sebagai berikut. Qala yajibu shaumu Ramadhana bistikmali Sya'bana 30. Yang pertama, wajib bagi semua masyarakat yang ada di suatu kota atau ada di suatu desa, shaumu Ramadhana, melakukan puasa Ramadan bistikmali Sya'bana 30, dengan sudah sempurnanya bulan Sya'ban itu 30 hari. Jadi kapan bulan Sya'ban itu sudah mencapai 30 hari, karena di malam 30 tidak ada ru'yah hilal, kemudian besoknya tetap kita masih di bulan Sya'ban, di hari ke-30. Esoknya lagi setelah hari ke-30 tersebut, maka wajib bagi seluruh kota, seluruh penduduk kota, seluruh penduduk desa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au bi ru'yati adlinil hilala, atau dengan dilihatnya hilal Ramadan, bulan Ramadan, ya. Yang melihat adalah seorang yang adil, seorang yang adil, seorang yang bukan orang yang fasik. Nah, dan di sini adil di sini menurut ulama adalah adil syahadah. Ya, seorang adil syahadah. Adil syahadah itu syaratnya dia adalah seorang laki-laki, kemudian dia baligh, kemudian dia seorang yang merdeka, dan seorang muslim. Baligh, dia seorang yang baligh, dia berakal, dia laki-laki, dan dia seorang yang merdeka, dan dia seorang muslim, ditambah lagi dia itu bukan orang yang fasik. Orang yang adil ini, yang dimaksud adil di sini walau zahiran, walaupun hanya bentuk zahirnya saja, walaupun hanya dari segi zahir tampaknya dia seorang yang adil. Dia bukan orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Dia bukan orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil, yang mana sampai kalau dihitung jumlahnya dosa-dosa kecilnya itu daripada taatnya lebih banyak dosa-dosa kecilnya yang dia lakukan. Nah, itu adalah orang yang adal zahiran. Ada beda dengan yang adalah batinah atau adal batinan. Dia seorang yang adil tapi butuh kepada muzaki, butuh kepada orang yang meneliti dia, yang mata-matai dia. Dia betul-betul orang yang adil atau tidak dalam kesehariannya, dalam kesendiriannya, di masyarakat bagaimana, apakah dia memang betul-betul seorang yang adil. Nah, itu nanti ditelusuri oleh muzaki. Namanya muzaki, orang yang menelusuri, yang memantau keseharian dia, kemudian dilaporkan kepada qadhi, kepada hakim.
bahwasanya dia itu orang yang adil. Nah, di sini di dalam untuk menetapkan, untuk melihat bulan Ramadan, ya, hilal Ramadan, itu tidak harus adil yang batinan, tapi cukup adil yang zahiran saja. Yang zahirnya nampaknya di masyarakat dia seseorang yang adil, bukan orang yang fasik, bukan orang yang melakukan dosa besar, bukan orang yang setiap hari selalu melakukan dosa-dosa kecil. Nah, ini ketika ada seseorang adil, orang yang muslim, yang baligh, berakal, dia laki-laki, dia orang yang merdeka, dia melihat bulan, ya, di malam 30 Sya'ban. Dia melihat hilal Ramadan. Nah, maka ketika dia melaporkan kepada hakim, kemudian hakim menetapkan bahwasanya telah dilihat hilal, maka keesokannya wajib untuk melakukan puasa bagi seluruh penduduk kota, bagi seluruh penduduk desa di tempat hakim tersebut menetapkan. Ya, jadi kalau sudah pemerintah menetapkan bahwasanya hilal sudah terlihat, maka semuanya tanpa terkecuali wajib untuk melakukan puasa Ramadan besoknya. Urusan nanti masalah pemerintah salah atau yang melihat salah, ya, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita hanya wajib menjalankan puasa Ramadan itu sesuai dengan perintah syariat. Kapan ada penentuan daripada pemerintah, kapan ada penentuan daripada hakim kota, hakim suatu negeri, hakim suatu desa misalkan, maka wajib bagi setiap orang yang berada di tempat tersebut untuk melaksanakan puasa Ramadan keesokan harinya. Kapan ada orang melihat hilal Ramadan dia lihat, maka bagi yang melihat ini wajib puasa Ramadan besoknya. Walaupun misalkan ketika datang ke hakim, ketika datang kepada hakim tidak dipercayai atau kesaksiannya ditolak, maka bagi dia yang melihat